Teman-teman terkasih, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam perkuliahan kita, Kitab Nabi-Nabi Israel, dan kita akan membahas dalam kesempatan ini Kitab Nabi Yehezkiel, dan kita sudah mulai dengan minggu lalu dengan membaca bahan yang saya persiapkan dan juga membaca Kitab Yehezkiel bab 1 sampai 15. Lalu juga sudah mencari beberapa informasi yang akan menjadi pembahasan pokok di dalam bagian kita pagi hari ini, yaitu soal Israel yang oleh Allah itu dituduh sebagai sebuah bangsa pemberontak yang tidak setia kepadanya. Yang kedua adalah soal hukuman yang direncanakan oleh Allah, dinubuatkan melalui Nabi Yehezkiel yang akan ditimpakan pada Israel, pada Yehuda. Hukuman yang pada akhirnya membawa orang Israel untuk sampai pada pengenalan dan pengakuan bahwa Yahweh itu adalah Allah mereka. Ya, Yahweh mengatakan supaya mereka tahu bahwa akulah Allah. Nah, di dalam bagian ini kita masih akan melanjutkan diskusi kita mengenai dosa Israel, kesalahan Israel yang pasti lalu mendatangkan hukuman bagi Israel. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa dihindari, bahwa hukuman keras dan hukuman berat yang akan dihadapi oleh Israel itu tidak bisa dihindari. Mereka akan menerima hukuman itu. Mereka akan dibuat galau, ya, sedih oleh Allah. Tetapi tujuan akhir dari penghukuman itu tidak pernah itu kehancuran Israel. Allah tidak mengendaki kehancuran umat pilihannya itu. Yang dikehendaki oleh Allah adalah pemulihan Israel. Ya, dan ini akan dibuat oleh Allah dengan menyatakan kekuasaannya, menyatakan kemuliaannya di hadapan mereka, memulihkan kekudusan namanya. Allah akan menjadi Allah yang berdaulat bagi mereka, sehingga tujuan perutusan Nabi Yehezkiel adalah membawa kembali Israel dalam suatu pengakuan akan kedaulatan Allah ini, bahwa Allah, Yahweh itu Allah bagi Israel. Nah, kita sudah melihat bagian per bagian di dalam kitab Yehezkiel bab 1 sampai 15, dan kita akan lihat beberapa informasi yang sudah kita miliki tentang Nabi Yehezkiel ini. Dia dipanggil sebagai nabi bagi Allah ketika dia sendiri kurang lebih berusia 30 tahun, dan waktu itu dia sudah ada di dalam pembuangan di Babel. Dia ikut serta di dalam pembuangan ke Babel itu. Nah, pada tahun keempat dalam masa pembuangan itulah Nabi Yehezkiel ini dipanggil untuk menjadi nabi bagi Allah. Jadi kurang lebih tahun 593 sebelum Masehi. Dan sebagai nabi dia melayani orang-orang Israel di tanah pembuangan, di tanah Mesopotamia, Babilonia itu. Dan dia tinggal bersama dengan orang-orang buangan yang tinggal di Tel Aviv, di tepi sungai Kebar. Kalau kita melihat di kitab Yehezkiel bab 3 ayat 15 itu panggilan kenabiannya kita akan menemukan informasi itu. Dan sebagaimana kita baca di dalam bab 1 sampai 15, Nabi Yehezkiel ini rupanya menerima banyak sekali penglihatan dari Allah. Bahkan bisa dikatakan penglihatan, vision ini suatu bentuk literer, model pengisahan, penceritaan yang sangat umum digunakan di dalam kitab Nabi Yehezkiel ini. Ada lebih banyak penglihatan di dalam kitab Daniel ini dibandingkan dengan kitab Yesaya, dibandingkan dengan kitab Yeremia. Kita akan tahu bahwa seorang nabi itu memperoleh sabda Allah, menerima sabda Allah itu tidak hanya dari pendengaran, ya. Allah yang berbicara kepada nabi, Allah yang menyatakan kehendaknya, sabdanya kepada nabi, tetapi juga lewat penglihatan, ya. Para nabi itu melihat suatu penglihatan, dan penglihatan itulah yang nanti akan disampaikan kepada umat. Dan kumpulan penglihatan yang sangat banyak itu bisa kita temukan di dalam bab 1 sampai bab 15, yang isinya ini terutama adalah macam-macam penglihatan dan nanti nubuat untuk melawan Israel, melawan Yehuda yang oleh Allah itu disebut sebagai bangsa pemberontak itu. Dan dicatat di dalam kitab Yehezkiel bab 1 sampai bab
29 ini sekian banyak penglihatan ya. Penglihatan yang pertama itu sudah muncul di bab 1 ayat 2 sampai 3 dan nanti penglihatan yang terakhir itu pada bab 29 ayat 17. Sehingga ada sekian banyak seri rentetan penglihatan yang diterima oleh Nabi Yeskiel, dan lewat penglihatan itulah sebetulnya Allah ingin menyampaikan suatu pesan yang harus dibawa oleh Yeskiel ini untuk disampaikan kepada umat Israel. Dan dari sekian banyak penglihatan itu yang sudah kita baca, paling tidak sampai bab 15, kita lalu bisa mengetahui apa inti pesan yang harus disampaikan oleh Nabi Yeskiel ini kepada umat Israel, yaitu agar Israel kembali ke dalam ketergantungan yang penuh hanya kepada Allah. Supaya Israel itu sampai pada pemahaman dan pengakuan bahwa Yahweh itu adalah Allah Israel. Supaya Israel mengetahui akulah Allah. Nah, rumusan ini yang kemarin selalu kita cari ya di dalam tugas yang kemarin sudah dikerjakan dan belum bisa saya baca semuanya, tetapi kita pasti bisa memahami sekian banyak ungkapan di dalam bab 1 sampai 15 ketika Allah itu mengatakan semuanya ini terjadi supaya mereka mengakui, supaya mereka mengerti bahwa akulah Allah. Nah, rumusan ini pasti diturunkan dari rumusan perjanjian antara Allah dan Israel. Yahweh akan menjadi Allah Israel dan Israel akan menjadi umat pilihan Allah. Nah, Yahweh itu selalu hidup dalam kesetiaannya. Ya, ketika dia tetap menjadi Allah yang setia bagi Israel. Tetapi apa yang terjadi dengan umat Israel? Mereka sedang ada dalam ketidaksetiaan. Bahkan ketidaksetiaan mereka itu sudah kesetiaan yang tidak setiaan yang luar biasa. Sehingga oleh Allah mereka dianggap sebagai bangsa pemberontak. Nah, ini unsur kedua yang kemarin kita cari. Selain ungkapan akulah Allah, juga ungkapan atau pernyataan bahwa Israel itu disebut oleh Allah sendiri sebagai sebuah bangsa pemberontak yang tidak setia kepada Allah. Di dalam seluruh kitab Daniel, kita bisa menemukan sebetulnya 3 bagian besar. Nah, yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini tentu tidak semua. Di dalam kitab Yeskiel bab 1 sampai 24 kita temukan banyak nubuat melawan Yehuda. Nubuat juga melawan penduduk Yerusalem, dan nubuat-nubuat ini disampaikan sebelum Yerusalem itu jatuh, sebelum Yerusalem dihancurkan oleh Nebukadnezar. Kemudian bagian yang kedua yang juga punya porsi yang cukup banyak itu dari Yeskiel 25 sampai Yeskiel 32. Ini berisi nubuat melawan bangsa-bangsa lain di sekitar Yehuda. Sementara bab 33 sampai 48 ini adalah nubuat-nubuat pengharapan bagi Israel dan Yehuda. Bahwa Allah akan membangun lagi umat pilihannya itu. Bahwa Allah akan membangun lagi Yerusalem. Allah akan memberi mereka bait Allah yang baru dan tanah Israel yang baru. Dan ini khas pewartaan Yeskiel, karena Yeskiel itu melayani umat Israel, Yehuda yang ada di tanah pembuangan, yang pasti juga mengalami krisis religius, krisis kebangsaan. Sebagai sebuah bangsa mereka hancur. Sekarang mereka ada di bawah kekuasaan bangsa lain. Bahkan tanah yang dijanjikan untuk nenek moyang mereka sekarang tidak ada dalam kekuasaan mereka lagi. Nah, dalam situasi krisis besar, identitas religius, identitas nasional, identitas kebangsaan inilah kemudian Yeskiel diutus untuk menegur selalu, karena nabi itu selalu diutus untuk menegur. Yang kedua pasti untuk memberitakan pengharapan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka, bahwa mereka akan dipulihkan oleh Allah. Allah menyediakan masa depan yang baru bagi mereka. Nah, ada 2 unsur yang selalu kita temukan juga di dalam pewartaan nabi-nabi yang lain, soal hukuman dan soal pengharapan. Dalam bagian penghukuman ini, Allah sendiri sekarang akan berdiri sebagai lawan bagi Yehuda.
Ya, selama ini Allah kan menggunakan bangsa lain untuk melawan Yehuda, menggunakan Mesir untuk melawan Yehuda, menggunakan Asyur untuk menghukum Yehuda, menggunakan kelompok bangsa lain untuk menghukum Yehuda. Sekarang Allah sendiri yang akan berdiri sebagai lawan, yang akan melawan Yehuda. Dan dalam situasi ini kita melihat bagaimana kemarahan Allah, murka Allah pada bangsa ini. Dia tidak akan lagi menggunakan bangsa lain untuk melawan Israel, tetapi dia sendiri akan menjadi lawan bagi Israel yang dianggapnya sebagai bangsa yang memberontak. Bangsa pemberontak itu, bangsa yang tidak setia. Tidak setia kepada siapa? Tidak setia kepada Yahweh, kepada Allah. Maka Allah sekarang yang akan menjadi lawan, musuh yang harus dihadapi oleh Israel. Dan ini tidak bisa disangkal, ini tidak bisa ditolak. Yehuda akan dihancurkan dengan macam-macam ancaman. Kita temukan di bab 1-15 itu. Yehuda itu akan mati karena kelaparan, ya, tidak punya makanan. Atau Yehuda itu akan mati karena pedang, berarti mati kalah di dalam peperangan. Atau Yehuda itu akan mati karena penyakit sampar, penyakit pes. Dan pada akhirnya Yehuda ini akan mengalami pembuangan. Maka ini 4 unsur kehancuran yang diramalkan, dinubuatkan akan dialami oleh Yehuda, bangsa pemberontak itu. Akan mati karena kelaparan, akan mati karena pedang, akan mati karena penyakit sampar, dan pada akhirnya mereka akan dibuang, diserakkan di antara bangsa-bangsa yang lain. Ini nubuat kehancuran, penghukuman. Tetapi selalu kita pahami bahwa seorang Nabi Israel itu tidak hanya menubuatkan kehancuran, tidak hanya menubuatkan masa depan yang suram seperti itu, hukuman seperti itu. Tetapi selalu dalam pewartaan seorang nabi selalu disisipkan warta pengharapan, warta sukacita. Karena memang tujuan dari setiap pewartaan para nabi adalah membawa Israel dalam sukacita, dalam keselamatan yang dibawa oleh Allah. Nah, meski ada di dalam tanah pembuangan, dalam situasi pembuangan, kuasa Allah itu tidak pernah hilang dari mereka. Ya, Allah itu tidak terbatas pada suatu tempat tertentu. Mereka itu kan punya gagasan bahwa Allah itu hadir di Bait Allah Yerusalem. Bait Allah itu adalah rumah kediaman Allah. Sekarang mereka merasa ada jauh dari Yerusalem, berarti jauh dari Allah. Tetapi penglihatan-penglihatan yang disampaikan oleh Allah kepada Yeskiel itu menunjukkan bahwa Allah itu tidak terbatas pada suatu kota tertentu, pada tempat tertentu, pada bait Allah. Tetapi juga ketika umat Allah itu ada di dalam pembuangan, Allah mendengar mereka, Allah menyertai mereka. Allah akan memulihkan hidup mereka kembali dengan memberi masa depan yang baru. Yang digambarkan tadi, Israel akan dipulihkan, bait Allah itu akan dipulihkan, tanah Israel itu akan menjadi tanah yang diperbarui, dipulihkan juga. Nah, ini menunjukkan kemahakuasaan dan kemuliaan Allah. Tema yang penting di dalam kitab Yeskiel. Allah sendiri akan menunjukkan kepada Israel bahwa dia adalah Allah yang penuh kuasa, bahwa dia adalah Allah yang penuh kemuliaan. Sampai akhirnya orang Israel mengaku bahwa Yahweh itu adalah Allah. Ini tujuan dari semua rencana penghukuman, pemulihan atas Israel. Yaitu supaya orang Israel mengakui kedaulatan Allah sebagai satu-satunya Allah bagi Israel. Ini tema yang penting yang pertama. Tema yang kedua adalah soal penghukuman, dan ini keniscayaan bahwa hukuman Allah itu pasti dijatuhkan atas orang Israel. Karena mereka sudah hidup dalam ketidaksetiaan yang berat itu. Nanti akan saya perlihatkan apa saja ketidaksetiaan yang sudah dilakukan oleh orang Israel. Dosa manusia. Dan dosa manusia ini pasti menghadirkan hukuman yang tidak terhindarkan. Tetapi selain hukuman, Allah masih menawarkan kemungkinan yang lain, yaitu pemulihan. Allah akan memberikan Mesias dari keluarga Daud. Allah akan memulihkan Israel, memulihkan Yerusalem, membangun kembali bait Allah, dan membangun kembali masa depan bagi Israel. Tema inilah yang menjadi penting
Ya, sehingga 3 tema ini selalu kita temukan, ya, kemuliaan, kemahakuasaan Allah, dosa dan hukuman terhadap Israel, dan pemulihan yang akan dibuat oleh Allah bagi Israel. Nah, dengan cara demikian Allah menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat penuh. Dan kedaulatan Allah ini menjadi salah satu kunci tema di dalam seluruh nubuat-nubuat Yeskiel yang nanti akan kita lihat tahap demi tahap. Allah yang berdaulat penuh, ya, ditampilkan sebagai Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia. Ini kita lihat di dalam bagian pertama, di dalam bab 1, seluruh rangkaian penglihatan itu dibuka dengan penglihatan tentang kemuliaan, kekudusan, kemahakuasaan Allah. Bahwa Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia ini mengatasi segala sesuatu. Tetapi Dia selalu bekerja di tengah-tengah dunia. Dia selalu bekerja di antara rakyatnya dengan mengarahkan seluruh sejarah ciptaan ini. Sehingga tidak dibayangkan bahwa Allah itu jauh. Tadi Allah itu terikat pada suatu tempat tertentu. Tetapi Allah itu selalu hadir dalam perjalanan sejarah bangsanya, mengarahkan jalan hidup yang memang harus ditempuh oleh bangsanya. Ya, ketika arahnya itu benar, Allah itu menyemangati, mendorong mereka. Tetapi ketika arah yang mereka tempuh itu justru menyeleweng, menjauh dari Allah, dalam dosa, dalam pemberontakan, maka Allah akan menghukum mereka. Tetapi sekali lagi, hukuman Allah itu selalu punya arah yang positif. Allah bertujuan untuk merestorasi, memulihkan lagi. Israel yang semula sudah memberontak, Israel yang semula tidak setia itu menjadi Israel yang mengakui bahwa Allah itu satu-satunya Allah bagi mereka. Sehingga ungkapan yang berulang kali disebut oleh Allah di dalam kitab Yeskiel ini adalah supaya mereka tahu, supaya mereka mengaku bahwa akulah Allah. Nah, kekuasaan dan kemuliaan Allah, kekudusan Allah ini sekali lagi tidak terikat pada tempat tertentu. Tidak terikat pada bait Allah yang ada di Yerusalem. Karena Allah itu selalu memberikan kekudusan, dan kekudusan Allah itu mengatasi tempat, mengatasi ruang, mengatasi waktu itu. Juga ketika sekarang umat Israel itu ada di tanah pembuangan, di tanah Babilonia, Allah tetap menampakkan kekudusan dan kemuliaannya di tengah-tengah mereka. Nah, kalau kita flashback sedikit, kita mengingat pewartaan Yeremia soal kekudusan Allah, ini juga menjadi tema yang sangat penting di dalam kitab Yeremia. Maka ini suatu kelangsungan kalau Yeremia itu mewartakan kekudusan Allah, Allah yang Maha Kudus itu sebelum pembuangan. Yesaya juga memberitakan Allah yang Maha Kudus itu sebelum pembuangan. Yeskiel itu memberitakan kekudusan Allah, Allah yang berdaulat, Allah yang maha kuasa, Allah yang penuh kekudusan ini bagi orang-orang yang ada di tanah pembuangan. Nah, yang kita lihat adalah rancangan atau nubuat penghukuman atas bangsa yang memberontak. Israel itu secara khusus disebut oleh Nabi Yeskiel ini sebagai bangsa pemberontak. Dan digambarkan itu sebagai pelacur sejak hari kelahirannya. Kita bisa buka Yeskiel 23 ayat 3 di situ. Kejahatan Israel itu digambarkan sebagai kejahatan seorang pelacur, dosa seorang pelacur. Dan sudah digambarkan mereka itu pelacur sejak hari kelahirannya. Maka sejak awal Israel itu sudah hidup dalam ketidaksetiaan. Diingatkan berkali-kali pun mereka jatuh dalam ketidaksetiaan yang sama. Kita ingat kuliah kita pertama dulu adalah tentang nabi-nabi abad ke-8. Dan kitab Hosea yang tidak kita pelajari itu memberi gambaran yang khas soal ketidaksetiaan Israel. Israel sejak awal tidak setia, dipanggil oleh Allah dalam kesetiaan, jatuh lagi dalam ketidaksetiaan, dipanggil lagi, jatuh lagi. Maka mereka digambarkan sebagai pelacur sejak lahirnya. Bahkan begitu besarnya dosa mereka, pemberontakan dan ketidaksetiaan mereka, sampai-sampai mereka itu dianggap lebih jahat daripada Sodom dan Gomora.
Ya, nanti kalau kita berjalan lebih lanjut, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Yesaya 16 ayat 46, 48, kita akan temukan itu. Yeskiel itu atau Allah melalui Yeskiel sudah menyatakan bahwa Israel itu lebih jahat daripada Sodom dan Gomora. Padahal di dalam perjanjian lama yang namanya Sodom dan Gomora itu adalah simbol ketidaksetiaan, kejahatan Israel, kejahatan umat manusia pada Allah. Nah, kalau dikatakan lebih jahat daripada Sodom dan Gomora, itu kan artinya kejahatan mereka itu sudah luar biasa. Nah, sekali lagi yang namanya kejahatan itu pasti mendatangkan hukuman. Yeskiel akan selalu seperti itu. Hukuman itu tidak terelakkan lagi. Maka tidak seorang pun itu dapat menghindarkan diri dari hukuman Allah. Karena setiap dosa akan mendatangkan penghukuman yang tidak terhindarkan. Dan dengan cara seperti itu, Allah akan memulihkan wibawanya. Allah akan memulihkan kekudusannya. Sehingga kalau kita cari mengapa Allah harus menghukum Israel dengan hukuman yang sangat berat, itu pertama-tama tidak untuk menghancurkan Israel, memusnahkan, membinasakan Israel. Tetapi pertama-tama Allah mau memulihkan wibawanya, memulihkan kekudusannya di hadapan umat yang sudah memberontak ini. Dan apa yang diharapkan lewat hukuman itu, Allah bisa mengembalikan Israel kepada dirinya. Israel mengaku bahwa Allah Yahweh itu adalah satu-satunya Allah bagi mereka. Nah, kembali dalam pembahasan umum Yeskiel 1-15, dalam bagian ini ditampilkan begitu banyak penglihatan yang menampilkan nasib yang akan dialami oleh Yehuda, dialami oleh Yerusalem yang berkali-kali oleh Allah disebut sebagai bangsa pemberontak itu. Dan penglihatan-penglihatan itu menampakkan kepada Yeskiel apa yang akan terjadi. Kematian penduduk Yerusalem, kehancuran Yerusalem, kehancuran Bait Allah, dan pada akhirnya pembuangan yang akan dialami. Yehuda akan dibuang, diserakkan di antara bangsa-bangsa. Ya, mereka akan tinggal berserakan, akan makan roti yang najis, dikatakan seperti itu. Artinya roti yang biasa dimakan oleh bangsa-bangsa asing. Dan sekali lagi rupanya dengan cara itulah Allah itu mau mendidik umatnya yang tidak setia dengan cara yang keras, untuk membuat hati mereka itu gundah gulana, untuk membuat hati mereka hancur, supaya mereka mengerti bahwa Yahweh lah Allah mereka. Nah, ini rumusan yang cukup khas di dalam kitab Yeskiel ya. Allah dengan menghukum Israel sedemikian rupa akan membuat hati mereka itu gundah gulana, akan membuat hati mereka itu hancur, sampai mereka menyadari bahwa oh iya ya, Yahweh itu satu-satunya Allah kita. Tinggal tujuan dari penghukuman yang berat yang akan ditimpakan oleh Allah bagi Israel sekali lagi bukan kehancuran. Hukuman Allah bukanlah hukuman yang bertujuan menghancurkan umat pilihannya, tetapi bertujuan untuk memulihkan kemuliaannya, memulihkan otoritasnya, memulihkan kekudusannya, sekaligus juga memulihkan nasib bangsa Israel. Dari bangsa yang memberontak menjadi bangsa yang hidup dalam kesetiaan. Dari mereka yang sudah meninggalkan Allah dengan menyembah berhala-berhala itu menjadi bangsa yang mengaku Yahweh adalah Allah kami. Itu tujuan dari semua rancangan hukuman, nubuat-nubuat penghukuman yang akan ditimpakan oleh Allah kepada Israel yang harus disampaikan oleh Yeskiel. Nah, rangkaian-rangkaian penglihatan itu lalu menjadi latar belakang dari kisah panggilan Yeskiel. Ya, Allah memanggil Yeskiel untuk berbicara kepada Israel yang sudah dianggap sebagai bangsa pemberontak itu karena mereka melawan Allah. Mereka mendurhaga terhadap Allah. Mereka itu keras kepala. Mereka itu tegar hati. Dan pasti tugas perutusan ini, seperti juga dalam tugas perutusan Yeremia dan nabi-nabi yang lain, akan menghadapkan nabi itu pada situasi yang tidak mudah. Akan menghadapkan nabi pada tantangan-tantangan, pada penolakan-penolakan. Sehingga sejak awal panggilannya, Yeskiel ini sudah diminta oleh Allah untuk tidak memberontak,
melainkan supaya Yehezkiel itu ikut apa yang diwartakan atau dinyatakan oleh Allah kepadanya. Dan gambaran kesetiaan seorang nabi kepada Allah itu di dalam kitab Yehezkiel digambarkan dengan memakan gulungan kitab yang diberikan oleh Allah kepadanya. Nah, gulungan kitab itu kan maksudnya adalah sabda. Ya, sabda Allah itu harus dimakan oleh Yehezkiel. Artinya sabda Allah yang dia terima lewat penglihatan, yang dia terima lewat mungkin pewahyuan, pendengaran, harus dia terima. Dan apa yang dia terima itu harus disampaikan kepada Yehuda, kepada Israel. Dan Yehezkiel itu tidak bisa diam, karena dia akan dituntut pertanggungjawabannya. Nah, Yehezkiel ini lalu tinggal bersama kelompok orang Israel di tanah buangan yang ada di Tel Aviv, di tepi sungai Kebar ini. Dan Yehezkiel diminta untuk menjadi penjaga Israel. Ya, apa yang ditugaskan oleh Allah itu harus dinyatakan oleh Yehezkiel bagi bangsa Israel. Dan tugasnya adalah memperingatkan Israel sesuai dengan firman yang akan disampaikan oleh Allah kepadanya. Nah, penugasan ini ada di dalam kitab Yehezkiel bab 3 ayat 17. Di situ Israel atau Yehezkiel itu diberi tugas untuk memperingatkan Israel. Dan Yehezkiel harus melaksanakan tugas itu. Karena kalau Yehezkiel tidak melaksanakan tugas untuk memperingatkan Israel, Allah akan menuntut tanggung jawab dari dia. Ya, kalau Israel itu keliru dan Yehezkiel diam saja, maka Israel akan dihukum mati dan Yehezkiel akan dituntut pertanggungjawaban. Karena dia tidak mengingatkan Israel, sehingga akhirnya Israel binasa. Tetapi kalau Israel itu berdosa, bersalah, memberontak, Yehezkiel mengingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau berbalik kepada Allah, maka Israel ini memang akan mati. Tetapi Yehezkiel itu tidak bersalah, karena Yehezkiel sudah mengingatkan Israel. Dan ini artinya Allah selalu akan menuntut pertanggungjawaban dari nabi. Nabi itu tidak bisa diam. Nah, dari penglihatan-penglihatan itu lalu tampak apa hukuman yang akan ditimpakan oleh Allah bagi Israel. Israel akan dibuang, akan diserakkan di tengah bangsa-bangsa yang lain. Mereka akan memakan roti yang najis di tengah-tengah bangsa lain itu. Keadaan mereka itu selalu akan menjadi keadaan yang terbatas, dengan makanan dan minuman yang semua terhitung, ya, terbatas, agar mereka gundah gulana, agar hancur hati mereka dalam penghukuman itu. Lalu mereka dikatakan akan banyak yang tewas, mati. Karena apa? Karena kelaparan, karena pedang, karena penyakit sampar, atau juga karena mereka dibuang ke seluruh penjuru mata angin. Artinya ini kehancuran yang total bagi Israel. Dan kehancuran total, hukuman itu tidak bisa dihindarkan, tidak bisa dielakkan. Dan tadi saya katakan, bukan bangsa-bangsa lain yang akan menjadi lawan bagi Israel, tapi Allah yang akan menjadi lawan bagi mereka. Kita bisa membuka kitab Yehezkiel bab 5 ayat 8 sampai 9, dan di sana itu bisa kita baca. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku sendiri akan menjadi lawanmu, dan aku akan menjatuhkan hukuman padamu di hadapan bangsa-bangsa. Oleh karena perbuatanmu yang keji, aku akan kuperbuat terhadapmu yang belum pernah kubuat, dan yang tidak pernah lagi akan kubuat. Allah menyatakan, karena kekejian yang begitu besar, saya akan melakukan hukuman yang paling berat, yang belum pernah saya lakukan. Dan aku akan menghukum engkau dengan hukuman yang paling berat, yang tidak akan pernah lagi kuperbuat. Dengan demikian lalu ancaman hukuman yang diberikan kepada orang Israel ini ancaman hukuman yang terakhir, yang final, belum pernah dibuat oleh Allah dan tidak akan pernah dilakukan oleh Allah kepada mereka. Nah, tujuan dari semua hukuman itu pun dinyatakan oleh Allah. Di bab 5 ayat 13 kita membaca, aku akan melampiaskan murkaku kepada mereka, sehingga hatiku yang panas tenang kembali, dan aku merasa puas. Allah akan melampiaskan kemarahan
kasihnya terhadap bangsa yang tidak setia itu. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya di dalam cemburuku, tatkala aku melampiaskan amarahku kepada mereka. Apa tujuan Allah melampiaskan kemarahannya dalam hukuman yang besar itu? Supaya mereka mengaku bahwa Yahweh itu adalah Allah, bahwa akulah Tuhan, akulah Allah. Dan dalam tema inilah kemudian kita mengenali tema pokoknya Yeskhiel, bahwa tugas Yeskhiel adalah mengingatkan, menegur Israel supaya Israel kembali dalam kesetiaan kepada Allah. Dan tanda bahwa Israel itu kembali dalam kesetiaan kepada Allah adalah pengakuan bahwa Yahweh itu adalah Allah mereka. Nah, tentu ini berkaitan dengan dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan oleh Israel. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Israel itu beberapa jenis itu disebut di dalam bagian bab 1 sampai 15. Pelanggaran yang paling utama ini adalah soal penyembahan berhala, yang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang kebanyakan, tetapi bahkan dilakukan oleh para pemimpin. Yang tidak hanya dilakukan, praktek penyembahan berhala ini tidak hanya dilakukan di tempat-tempat yang jauh, di pelosok-pelosok, di pedesaan-pedesaan, tetapi bahkan di Bait Allah Yerusalem pun orang menempatkan berhala di dalamnya. Orang melakukan penyembahan, ritus kurban juga di hadapan berhala-berhala yang ada di Bait Allah Yerusalem. Ini kan berarti sudah pelanggaran yang begitu hebat. Bait Allah itu kan rumah, tempat kediaman Yahweh. Tetapi juga di Bait Allah mereka menempatkan berhala-berhala itu. Maka praktek penyembahan berhala ini dilakukan juga di dalam Bait Allah. Kita menemukan beberapa kritik, beberapa pernyataan yang berkaitan dengan penyembahan berhala di dalam Bait Allah. Misalnya di bab 5 ayat 1, di situ dikatakan mereka menajiskan tempat kudusku. Ya, tempat kudus Allah itu adalah Bait Allah, dengan segala dewamu yang menjijikkan dan dengan segala perbuatanmu yang keji. Ya, dewa-dewi, patung-patung itu ditempatkan di Bait Allah, dan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, artinya dengan ritus misalnya kurban atau ritus sembah bakti kepada berhala-berhala itu, mereka menunjukkan bahwa mereka itu sebetulnya tidak setia kepada Allah. Mereka tidak menjadikan Yahweh itu sebagai Allah yang disembah. Padahal mereka sedang ada di dalam Bait Allah, tetapi mereka justru menyembah Baal, menyembah Aserah, mungkin juga menyembah dewa Murdok dan seterusnya itu. Dewa-dewi yang berkaitan dengan dewa-dewi kesuburan pada zaman itu. Intinya apa? Di dalam Bait Allah yang adalah rumah Allah, mereka menempatkan berhala-berhala. Mereka tidak menyembah Allah, menyembah Yahweh, tetapi mereka menyembah berhala-berhala itu. Dan ini disebut oleh Allah sebagai kekejian yang besar, perbuatan-perbuatan yang keji. Di dalam bab 8 itu akan muncul lagi tema tentang penyembahan berhala ini. Mereka melakukan ibadah kepada berhala-berhala kekejian di dalam Bait Allah Yerusalem. Nah, selain didirikan atau mungkin disediakan tempat pemujaan di dalam Bait Allah, mereka rupanya juga melakukan penyembahan-penyembahan berhala ini di banyak tempat yang lain. Mereka mendirikan mezbah, tempat pemujaan berhala di daerah-daerah pedesaan. Apa yang dulu dilakukan oleh Yosia, apa yang dulu dilakukan oleh Hizkia, menghancurkan semua tempat penyembahan berhala, sekarang dihidupkan lagi. Ya, mereka punya banyak tempat penyembahan berhala, membangun banyak mezbah untuk berhala. Maka kesetiaan kepada Allah yang dulu diperjuangkan oleh Raja Hizkia, yang kemudian diperjuangkan juga oleh Raja Yosia, ini sekarang hancur. Orang Israel kembali dalam praktek penyembahan berhala. Nah, Allah sendiri yang akan menghancurkan bukit-bukit pengorbanan, menghancurkan mezbah-mezbah pemujaan mereka. Dan bahkan mereka, orang-orang Israel yang menyembah berhala ini akan mati di hadapan berhala-berhala mereka. Nah, ini ancaman hukuman yang berat yang muncul karena mereka memang menyembah berhala.
Dan itu akan membuat kehancuran Yerusalem, kehancuran Bait Allah itu tidak dapat dihindarkan lagi. Ya, kehancuran ini dinubuatkan sedemikian rupa sebagai kehancuran yang besar. Orang akan mati karena pedang. Orang akan mati karena sampar. Orang akan mati karena kelaparan. Bait Allah Yerusalem dan kota Yerusalem itu akan dinajiskan oleh para perampok. Dan ini nanti akan terjadi. Ya, ketika Nebukadnezar itu datang menghancurkan Yerusalem, mereka akan masuk ke dalam Bait Allah Yerusalem. Ya, kemudian perhiasan-perhiasan emas perak yang ada di dalam Bait Allah itu akan diambil semua. Dan ini berarti mereka, orang-orang asing ini menajiskan Bait Allah Yerusalem. Yerusalem akan dihancurkan sedemikian rupa dan pada akhirnya orang-orang Yehuda akan dibuang. Ya, bangsa-bangsa asing akan merampas rumah mereka, merampas tanah mereka, dan Tuhan waktu itu akan memalingkan wajahnya dari bangsa pemberontak ini. Allah tidak mau melihat mereka lagi. Dan mengapa itu terjadi? Karena besarnya dosa yang sudah mereka lakukan, yaitu ketidaksetiaan kepada Allah, karena mereka sudah menyembah dewa-dewi asing itu. Ini nubuat hukuman, tetapi di tengah-tengah nubuat hukuman itu tetap ada sekelompok orang yang akan terluput dari pedang. Mereka yang akan ditarik kembali oleh Allah untuk mengakui bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Ini suatu fenomena kenabian yang selalu akan muncul dan selalu kita temukan di dalam kitab nabi-nabi. Memang Yehuda secara keseluruhan ini tidak setia. Mereka menjadi bangsa yang sudah memberontak kepada Allah. Tapi di antara orang-orang Yehuda ini tetap ada sekelompok kecil yang mempertahankan kesetiaan mereka kepada Allah. Kelompok kecil yang tidak ikut menyembah dewa-dewi asing, tetapi tetap hidup dalam kesetiaan kepada Allah. Nah, Allah akan membawa perubahan dalam hidup bangsa Israel. Allah akan memulihkan hidup bangsa Israel mulai dari kelompok kecil ini, ya, yang selalu masih mempertahankan kesetiaan mereka pada Allah. Lewat kelompok kecil inilah, sisa-sisa Israel inilah, Allah akan membangun mereka menjadi bangsa Israel yang baru. Nah, ini selalu menarik perhatian kita karena di dalam semua kitab kenabian kita menemukan fenomena ini. Israel memang akan dihancurkan, bahkan dihancurkan total. Tetapi dari antara mereka masih ditemukan orang-orang yang masih bertahan dalam kesetiaan kepada Allah. Dan Allah akan memperbarui Israel, memulihkan Israel itu lewat kelompok kecil ini, yang selalu masih mempertahankan kesetiaan mereka kepada Allah. Ini dosa yang pertama. Pelanggaran yang pertama, yaitu bahwa mereka termasuk para pemimpin itu menyembah berhala. Dosa yang kedua ini adalah para pemimpin Israel itu merancang kedurjanaan dan menaburkan nasihat jahat. Apa yang dilakukan oleh para pemimpin itu tidak membimbing Israel hidup dalam kesetiaan, hidup dalam kebenaran sesuai dengan petunjuk Allah. Tetapi para pemimpin itu justru merancang kedurjanaan, ketidakadilan, kejahatan, dan mereka menaburkan nasihat-nasihat jahat. Ya, mestinya seorang pemimpin, seorang raja, tokoh di dalam masyarakat itu justru mendorong orang untuk berbuat kebaikan, untuk hidup dalam kesetiaan kepada Allah. Tetapi sekarang nasihat-nasihat yang mereka berikan, seruan-seruan yang mereka berikan tidak mengarahkan Israel dalam kesetiaan kepada Allah itu. Akibatnya apa? Para pemimpin ini akan digiring keluar. Mereka akan berhadapan dengan pedang. Mereka akan diserakkan di antara bangsa-bangsa yang lain. Dan itu nanti akan terjadi. Ketika Nebukadnezar datang, para pemimpin itu akan dibuang. Orang-orang kelas atas di dalam seluruh bangsa Yehuda ini tidak akan lagi tinggal di Israel. Ya, tetapi mereka akan dibuang ke tanah pembuangan itu. Nah, sekali lagi hukuman ini terjadi agar mereka mengerti bahwa akulah Tuhan. Ya, ini seperti referen ya. Kalau ada kelompok tertentu dihukum dengan hukuman yang berat, lalu tujuannya adalah supaya mereka mengerti, supaya mereka mengaku bahwa akulah Tuhan.
Ini dosa yang kedua, pelanggaran yang kedua. Pelanggaran yang ketiga yang juga disebut di dalam kitab Nabi Yeskiel ini adalah hadirnya nabi-nabi palsu. Kita temukan itu di dalam kitab Yeskiel bab 13 yang dikatakan mereka itu bernubuat sesuka hati, berhati bebal. Mereka itu mengikuti bisikan hatinya sendiri, padahal mereka tidak mengalami suatu penglihatan. Artinya apa? Kata-kata yang mereka wartakan, pesan-pesan kenabian yang mereka wartakan tidak mereka terima dari Allah. Tetapi sebetulnya yang mereka wartakan itu adalah kata-kata mereka sendiri. Dan ini berarti nabi yang tidak memberitakan firman Allah, tetapi memberitakan kata-katanya sendiri. Apa yang mereka beritakan itu dikatakan oleh Allah hanyalah tipuan, hanyalah dusta, karena sebetulnya Allah tidak berbicara kepada mereka. Mereka akan mengatakan kepada orang Israel, demikianlah sabda Tuhan A, B, C, dan D. Padahal dalam kenyataannya Tuhan tidak berbicara apa-apa kepada mereka. Ya, mereka hanya mengatasnamakan Tuhan demi kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Nah, dalam situasi seperti ini ketika banyak nabi itu muncul dan mengatasnamakan Allah di dalam pewartaan mereka, lalu Allah sendiri akan menjadi lawan mereka. Karena mereka mengatasnamakan Allah untuk berbicara, untuk menyampaikan firman yang sebetulnya tidak berasal dari Allah. Dan kira-kira apa akhir dari hukuman ini? Mengapa nabi-nabi itu dihukum oleh Allah? Bahwa pada bagian akhir hukuman ini pun selalu tujuannya sama, supaya mereka pun mengerti bahwa akulah Tuhan. Ya, lihat itu, dalam hal penyembahan berhala, tujuan akhir dari penghukuman adalah supaya mereka mengerti bahwa akulah Tuhan. Ketika para pemimpin itu melakukan kejahatan, dihukum dengan hukuman yang berat, tujuannya adalah supaya mereka mengerti bahwa akulah Tuhan. Para nabi palsu dihukum oleh Allah dengan hukuman yang berat. Tujuannya apa? Supaya mereka mengerti bahwa akulah Tuhan. Nah, saya harap lalu menjadi jelas ya, tujuan dari semua hukuman terhadap Yerusalem, terhadap Yehuda, terhadap orang-orang yang tinggal di situ bukan kehancuran Israel. Tetapi tujuannya adalah pemulihan Israel. Masalahnya adalah apakah orang-orang mendengarkan sabda Allah itu? Apakah orang mau mendengarkan Yeskiel yang memberitakan firman Allah itu? Ternyata tidak. Sebelum Yeskiel datang sudah ada Yesaya, sudah ada Yeremia yang menegur mereka, mengingatkan mereka. Tetapi Yesaya dan Yeremia itu dilawan, ditolak. Mereka tidak mau mendengarkan Yeremia. Akibatnya apa? Hukuman Allah itu memang terjadi. Kita ingatkan Yeremia itu mengatakan, kalau kamu tidak bertobat, lalu periuk panas dari utara ini akan segera ditumpahkan atas kamu. Dan ternyata mereka tidak bertobat. Akibatnya apa? Periuk itu ditumpahkan atas mereka. Dalam wujud apa? Dalam wujud pembuangan. Ya, mereka kalah dalam peperangan dan lalu mereka dibuang. Nah, Yeskiel itu melayani orang yang ada di tanah pembuangan itu. Nah, ini selalu kita temukan bahwa tujuan dari penghukuman itu selalu adalah demi kebaikan Israel, demi pemulihan Yehuda. Nah, tentu saja Nabi Yeskiel yang menghadapi hukuman yang berat yang harus dia wartakan kepada umat itu lalu juga bertanya-tanya, apakah Allah akan menghancurkan semua orang dari antara umatnya? Apakah seluruh Yehuda itu akan hancur dan tidak ada yang tersisa? Dia bertanya kepada Allah, aduh Tuhan Allah, apakah engkau menghabiskan Israel? Ya, akankah engkau menghabiskan sisa Israel? Tidak ada lagi yang tersisa di antara orang Israel? Dan ini muncul di beberapa tempat ya, pertanyaan yang sama. Di bab 9 ayat 8, di bab 11 ayat 13 itu Nabi bertanya, Tuhan apakah engkau akan menghancurkan seluruh umat Israel ini? Tidak ada lagi yang tersisa. Dan Tuhan itu menjawab ya bahwa Allah itu selalu menampakkan sekelompok orang yang terbebas dari pedang, terbebas dari sampar, terbebas dari kelaparan itu. Dan ini kelompok ini yang
dalam pertemuan minggu lalu itu ditanyakan oleh beberapa teman sebagai kelompok orang yang akan diberi tanda T di dahinya. Nah, sekali lagi kita tidak bisa mengaitkan tanda T ini dengan tanda salib atau juga salibnya Santo Fransiskus. Kita tidak tahu simbol apakah T ini. Tetapi ini adalah simbol yang diberikan kepada mereka yang akan terbebas dari kematian itu, terbebas dari pedang, terbebas dari kelaparan, terbebas juga dari sampar. Allah akan menghimpun kembali umatnya yang sudah terserak di antara bangsa-bangsa itu. Allah akan mengumpulkan mereka di negeri mereka sendiri dan mereka akan memiliki tanah Israel lagi. Nah, kita sampai pada kesimpulan pembahasan kita ya, bahwa Israel berdosa, Allah sendiri akan bertindak untuk menjadi lawan bagi Yehuda yang memang sudah menjadi bangsa pemberontak itu. Kesalahan Yehuda ini akan mendatangkan hukuman dan hukuman itu tidak dapat dihindarkan. Yehuda akan dihancurkan dengan pedang, akan dihancurkan dengan kelaparan, akan dihancurkan dengan penyakit sampar, dan Yehuda itu akan diserakkan di antara bangsa-bangsa. Akan dibuang ke Mesir, ke Babilonia, ke tempat-tempat yang jauh. Tetapi itu tidak berarti Allah meninggalkan mereka. Karena Allah itu kan tetap setia dalam perjanjian dengan mereka. Maka Allah akan menghimpun mereka kembali. Allah akan memulihkan wibawanya, mengambil alih kedaulatannya sebagai Allah Israel. Dengan cara menghukum Israel, Allah sebetulnya ingin mendidik mereka supaya mereka sampai pada pengakuan, oh Yahweh itu memang Allah kita. Maka pada akhirnya pesan Yeskiel ini adalah pesan pemulihan bagi bangsa Israel yang sudah berdosa, dihukum oleh Allah, diserakkan ke segala tempat itu, tetap ada pengharapan akan pemulihan Israel sebagai umat pilihan Allah. Maka Allah sendiri akan memulihkan wibawanya, memulihkan kekudusan dan kemuliaannya, dan ia akan memperkenankan Israel untuk hidup di dalam otoritas Allah itu, dalam di bawah kekuasaan Allah, tetap memperkenankan Israel untuk masuk dalam kemuliaan dan kekudusan Allah yang memang disediakan bagi mereka. Ya, baik teman-teman, ini sudah cukup panjang. Saya lebih dari 30 menit seperti yang saya janjikan, tetapi ini tidak apa-apa. Lalu kita toh tidak akan mengadakan Zoom meeting pada pagi hari ini, maka bisa dicermati apa yang saya jelaskan di sini dengan membaca lagi bahan yang kemarin sudah saya berikan. Lalu silahkan waktu digunakan untuk membaca bab 16 sampai 24. Yeskiel 16 sampai 24. Nanti seperti minggu yang lalu, kalau ada pertanyaan atau ketidakjelasan, lalu bisa pertanyaan itu disampaikan kepada saya melalui grup WhatsApp. Lalu apa yang nanti ditemukan di situ akan saya jelaskan lagi minggu depan dengan cara yang sama. Tapi minggu depan kita akan menyelenggarakan Zoom meeting, sementara hari ini kita tidak menyelenggarakan Zoom meeting, tapi melanjutkan membaca kitab Yeskiel bab 16 sampai 24. Ya, selamat belajar, selamat melanjutkan membaca. Tuhan memberkati kita semua. Berkat dalam